suami kau di rumah, ngapa kau ndak dandan? Jadi mengadulah dia, suami aku itu sudah melupakan ranjang pengantinnya. Maksudnya udah ndak nyentuh istri dia lagi, Pak, saking kuatnya beribadah. Puasanya udah ndak main-main lagi, Pak, puasa hampir, pokoknya asal terkenang puasa, malam tahajud, sampai untuk tamu pun ndak ada dia lagi, Pak. Pokok betul-betul ibadah aja. Kan bentuknya baik nih, Pak. Mendengar itu dipanggil dia oleh Rasulullah. Melanjutkan kajian kita, Pak, dari Makhlad bin Husain. Ini seorang imam besar. Dia berkata, tidaklah Allah menganjurkan sekalian hambanya untuk melakukan sesuatu. Allah memerintahkan kita kepada sesuatu dari lisan Rasulullah kecuali iblis akan menyimpangkan jalannya. Iblis tidak peduli di jalan mana dia berhasil. Yang pertama dengan cara melebih-lebihkan, yang kedua dengan mengurang-urangi. Itu cara iblis, Pak. Ada sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini terkenal dia, Bu, ya. Orang yang paling pertama kali dilepuk orang kafir ketika dia bersyahadat keras-keras di Mekah, Pak, di Ka'bah. Saat itu Mekah masih didominasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Berani dia syahadat di sana, habis dilepuk sama orang Quraisy. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Cara membela Abu Bakar bagus, Pak, bukan jangan pukul dia, jangan, bukan itu, Pak. Kalian tahu enggak dia ini orang mana? Memang orang mana Abu Bakar? Dia di Bani Ghifar nih. Bani Ghifar tuh bani yang rata-rata isinya perampok, Pak. Kalian pergi dagang lewat dekat kampung dia, diberitahunya ke orang kampung dia azab dagangan kalian nanti. Itu yang membuat orang berhenti itu, Pak. Itu teknik supaya tidak terlalu ini ya, Pak, ya, tidak terlalu ketara kalau kita melerai orang. Ditakutkan, akhir berhenti orang mukulnya. Dinasehati dia sama Rasulullah, Abu Dzar, jangan kau terlalu nekat, betul. Kata Abu Dzar, kalau kau izinkan aku ulang sekali balik dari Rasulullah. Itulah kuatnya dia Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi waktu dia berselisih nih dengan Utsman bin Affan nih, Pak. Waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, dia itu ditugaskan untuk mengaudit harta Muawiyah. Dan ternyata dilihatnya ada perbedaan yang mencolok antara orang kaya dengan orang miskin. Nah, cuman cara dia agak frontal, Pak. Dikatakannya kepada orang miskin, ngapa enggak kalian asah pedang, datangi rumah orang-orang kaya ini. Jadi memang ada, dan makanya dalam kitab 60 karakteristik sahabat Nabi itu yang keras ya keras juga, Pak. Ada gitu, sama dengan kita sekarang. Ada yang memang keras saja, Pak, nggak bisa dia dilembutkan. Memang itu pribadi dia. Tapi Abu Dzar ini keras, tapi betul-betul dibuktikan ya, Pak. Dialah digelari bapak orang miskin. Memang susah hidupnya, Pak. Nah, jadi dia keras, tapi dia juga mengamalkannya. Dia memang hidupnya betul-betul bersahaja. Sampai waktu dia ditarik oleh Utsman bin Affan, kata Utsman bin Affan, janganlah keras macam itu, betul Abu Dzar. Udahlah kau sama aku aja di sini di Madinah. Waktu itulah dia mengundurkan diri. Kita berbeda khalifah. Jadi aku mengundurkan diri dari pemerintahan. Nah, itu sempat dihasut oleh orang-orang yang benci kepada Utsman bin Affan. Kok betul Abu Dzar, bagaimana kalau kita kudeta saja Khalifah Utsman ini? Apa jawaban Abu Dzar? Jangankan mengkudeta, sempat diperintah Khalifah Utsman, aku gantung diri aku sekarang nih. Itulah hebatnya persaudaraan dulu, Pak. Berselisih boleh, tapi setia enggak berubah. Kalau kita kan posisi ini pindah partai lain, Pak, kan? Pindah partai sini. Nah, kalau sahabat sama dengan semut, Bu. Seberantam-berantamnya semut merah, belum ada yang pindah ke semut hitam lagi, Pak. Tetap bertahan di situ. Kalau kita ini bentar sini, mana angin kencang, duit mengalir, situlah kita tetap. Saya mengetawakan diri sendiri sebetulnya. Orang macam kami ini gitu juga. Nah, kenapa saya ngambil Abu Dzar nih? Dia paling keras, Pak. Ibadahnya paling kuat. Nah, ini yang dimaksud tadi iblis melebih-lebihkan ya. Jadi datang orang, masa sahabat Rasulullah digoda juga oleh iblis. Nah,
Ingat perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika diangkat menjadi khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku memang dekat dengan Rasulullah, tapi tidak semua sifat Rasulullah bisa aku menirunya, karena Rasulullah dijaga oleh malaikat dan wahyu selalu ada bersamanya, sementara iblis bersamaku. Jadi kalau aku marah, tolong menjauh dariku agar aku tidak menyakiti kulit dan rambut kalian. Jadi siapapun selain Rasulullah pasti ada potensi digoda oleh iblis. Bertamulah istri Abu Dzar ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Terkejut Ummul Mukminin Aisyah, kok ndak dandan dia nih, kusut, tidak dandan lah. Jangan ibu kira pada masa Rasulullah itu perempuan yang ndak dandan. Jadi kalau kita tahu hadis Pak, setiap laki-laki yang pulang perang sampai ke Madinah, dia tidak boleh pulang dulu ke rumahnya. Harus 1 hari di luar dulu di masjid tidur. 1 orang ngasih tahu ke istri mereka, suami kalian pulang. Jadi 1 hari dandan Pak. 1 hari itu dandan Bu. Jadi jangan dikira tidak ada perawatan macam kita sekarang ini. Ada, semua ada. Kalau sekarang ini tergantung duit lagi Pak kan. Banyak duit bisa kita ke klinik yang lebih mahal. Jadi ditanya Aisyah, kok suami kau di rumah? Di rumah. Ngapa kau ndak dandan? Jadi mengadulah dia, suami aku itu sudah melupakan ranjang pengantinnya. Maksudnya udah tidak nyentuh istri dia lagi Pak. Saking kuatnya beribadah. Puasanya udah tidak main-main lagi Pak. Puasa hampir, pokoknya asal terkenang puasa. Malam tahajud, sampai untuk tamu pun tidak ada dia lagi Pak. Pokok betul-betul ibadah aja. Kan bentuknya baik nih Pak. Mendengar itu dipanggil dia oleh Rasulullah. Kau beriman tak dengan aku Abu Dzar? Beriman ya Rasulullah. Aku aja bangun, ada juga masanya aku tidur, ada waktu aku sholat, ada waktu aku menerima tamu. Ingat Abu Dzar, mata kau punya hak, istri kau punya hak, tamumu pun punya hak. Itu nasihat Rasulullah. Karena iblis memasukkan lebih-lebih aja ibadah, lebihkan dia, sehingga dia melupakan istrinya. Jadi sebelum itu Pak, dia pernah mengadukan Salman kepada Rasulullah. Salman bertamu ke rumah Abu Dzar. Begitu dia bertamu, dia mau sholat malam, datang Abu Dzar. Baru malam, baru udah kau mulai lah. Nanti aja lah sholat tuh, 1/3 malam aja lah. Kok nggak mengganggu aku ibadah kau Salman? Enggak, aku bukan mengganggu. Nanti aja lah dulu. Pas dia mau puasa, aku di rumah kau, masa kau puasa pula? Nggak enak lah aku nanti makan. Akhirnya nggak puasa dia. Cerita-cerita lah kita dulu. Itulah yang dikaduikannya ke Rasulullah. Salman diganggunya aku ibadah ya Rasulullah. Aku mau puasa dilarangnya, aku mau sholat malam ditunda-tundanya. Salman yang betul kata Rasulullah. Jadi memang kalau kita Pak mendekat diri kepada Allah itu pasti enak, itu pasti enak. Tapi hati-hati, iblis pun bermain di sana. Karena saya melihat kawan-kawan ada beberapa orang saking taatnya ibadah bercerai sama istrinya Pak. Ada beberapa orang. Sekarang pokoknya kasihanlah nengok nasib mereka. Itulah. Saya udah pernah menasihati, malah saya dihina gitu. Ya kalau ustadz kan ustadz duniawi gitu yang ke saya Pak. Kalau ceramah nggak pakai amplop nggak mau. Betul pula. Tapi janganlah macam itu, betul ya Pak. Jadi ketika kita ngomong sama dia patahnya di sana gitu Pak. Tapi akhirnya terbukti gitu. Kalau terlalu berlebih-lebihan, inilah akibatnya gitu Pak kan. Istri merasa terabaikan, sementara anak butuh biaya, kita kuat ibadah, oke di sisi ibadah kita menang gitu. Tapi kita tanpa sadar iblis telah memasukkan perannya. Jadi kita beribadah aja hati-hati, apalagi masalah pencarian duniawi. Untuk masalah akhirat aja udah ngeri, kita bisa dilebih-lebihkan oleh iblis. Makanya Allah menyuruh kita kalau sedekah jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu kikir, di pertengahannya saja. Karena kalau sempat terlalu berlebihan penyesalan nanti Bu. Dulu acara hati ke hati, ingat saya waktu belum puasa Pak,
Jadi yang tukang bawa acara nih Bu, manggil nama dia Bu, pakai tuding-tuding nama nih Bang. Apa berapa? Saya sekian, ditunjuknya doh Bapak. Bapak berapa Pak? Tidak mungkin nih, Bapak orang besar ini, usaha maju ini. Saya 5, alhamdulillah 5 juta daripada rencana 500 Pak. Sebut 5 juta Bu. Lain menung Bapak tuh sudah tuh Bu. Tapi mau narik lagi segan lah mungkin Pak. Besok sore istrinya beli kerupuk genepo Bu. Kerupuk ubi kecil tuh Pak. Tetangga iseng lah nanya, kok beli kerupuk? Itulah duit habis disumbang mas ke masjid 5 juta, tidak ada uang lagi ya. Itulah kerupuk genepo untuk berbuka tuh Pak. Tetangga ini kan lain usilnya Bu. Nengok orang berlebihan itu ada cara dia untuk menghancurkannya. Jadi memang inilah harus hati-hati ya kita. Mencari duniawi jangan terlalu berlebihan, karena kalau berlebihan Pak, itu pun dahsyat juga hasutannya. Bisa juga sampai saya pernah mau ngisi Bu, nasihat perkawinan, itu bapaknya ketemu anak sampai grogi Pak, saking lamanya berpisah. Bapaknya di Kalimantan, anak juga baru untuk mencari duit nih Pak. Jadi memang itu pula lah salahnya kadang, kalau terlalu berlebihan dunia itu pula kenanya. Nanti kalau dikorbankan dunia, kita pula yang susah. Jadi memang harus pilih pertengahan. Ada orang yang lagi hangat-hangatnya dia dengan akhirat, dihentikannya lah pekerjaannya, dianggap kerjaannya ini haram. Akhirnya dia berhenti, tanpa ilmu dibukanya swalayan dengan uang tolak dia, rupanya kan ada ilmunya, bangkrut Pak, balik jadinya Pak. Kan susah dia itu. Sampai bosnya bilang, kalau tahu kamu seperti ini, ngapain kamu akhirnya kerja seperti balik aja lagi. Akhirnya nampak sama bosnya, dia akhirnya di kedudukan yang rendah di perusahaan lain gitu Pak. Bagus kok balik. Jadi kita ini hati-hati dengan hasutan iblis. Kalau tidak dia melebih-lebihkan. Makanya yang diusir Ibnu Mas'ud dulu di dalam masjid, orang zikir kan biasa aja Pak. Misal la ilaha illallah, la ilaha, ini adalah pakai la tarik ke atas, il tarik ke bawah, Allah itu tarik ke bawah, itulah macam apa lah. Jadi zikir macam itu Pak kan. La tarik ke atas, il ke bawah, itu yang diusir Ibnu Mas'ud tuh. Kalau zikir Allahu Akbar tuh begini. Saya ingat dulu kalau macam di Masjid Raya, kalau ingat Bapak tahun 80-an, asal habis Jumat dia langsung teriak sendiri di kanan sebelah ujung, Allah, 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 Allah. Bentuknya bagus Bu, kan nama Allah yang disebutnya, tapi akhirnya mengganggu orang yang sedang berzikir. Jadi janganlah terlalu berlebih-lebihan, janganlah pakai teori aneh-aneh lah. Sekarang kan ada sholawat tapi gendangnya gendang tekno Pak, jadi orang jogetnya tidak ubahnya dengan joget di diskotik jadinya Pak, kan sholawat. Itu tuh yang harus kita hati-hati. Iblis nih pandai dia mencari jalannya.